saya Siti Ramusu Caulia dengan nomor pokok mahasiswa 20 506 0022. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa A.A. Saraswati MPD beserta Ibu Dahlia Reneva MPD selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada tabi'itnya, pada sahabatnya, dan pada kita semua hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bahaya narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Namun, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Baik dari istilah ini, narkoba maupun zat adiktif merupakan kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan jika terus-menerus dikonsumsi. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang digunakan pada ilmu kesehatan, baik untuk melakukan operasi ataupun untuk obat-obatan penyakit tertentu. Namun pada saat ini psikotropika disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Psikotropika adalah zat aktif atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Zat adiktif adalah zat terkandung di dalam obat-obatan dan bahan aktif yang menyebabkan ketergantungan, dampaknya menjadi kecanduan, dan membuat tubuh ingin terus-menerus mengonsumsinya. Saat mencoba berhenti mengonsumsi zat adiktif, tubuh akan merasakan cepat lelah, rasa tidak nyaman, dan bahkan membuat tubuh merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa atau yang sering kita sebut dengan sakau. Berdasarkan data dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau disebut P4GN yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN pada bulan Juni 2022, ada sekitar 53.405 total kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat menduduki urutan nomor 4 penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia, yaitu menyentuh kasus 2.570 total kasus. Sungguh miris sekali, bukan? Padahal kita mengetahui bahwa narkoba dapat menyebabkan kecanduan, rasa sakit pada tubuh kita, menurunkan prestasi kita, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Kalian tahu narkoba bisa menyebabkan kriminalitas loh. Bagi pengguna narkoba yang sudah kecanduan, mereka akan melakukan apapun agar mendapatkan barang tersebut. Mereka bisa melakukan tindak kekerasan seperti pencurian, pencopetan, bahkan bagi penggunanya dapat melakukan aksi pembunuhan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada ganja. Apabila pengonsumsi ganja akan menyebabkan ketergantungan, hilang ingatan sementara, dehidrasi, rasa senang berlebihan atau euforia, hilang kendali, dan perubahan emosi atau perasaan. Yang kedua adalah heroin, yang apabila kita mengonsumsinya akan menyebabkan ketergantungan, badan kurus seperti kekurangan gizi, dan apabila penggunanya menggunakan jarum suntik, beresiko tinggi terkena penyakit HIV. Yang ketiga adalah kokain, yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan euforia, mengurangi jumlah dopamin, gangguan mental,
pusing hingga muntah-muntah, dan mengganggu sel otak. Yang keempat adalah sabu. Sabu bila dikonsumsi akan menyebabkan kesulitan berpikir, perilaku menjurus kepada kekerasan, badan menyusut, halusinasi, kecurigaan berlebih, dan bahkan mengganggu pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke. Yang kelima adalah ekstasi. Dampak buruknya yaitu euforia, berkurangnya nafsu makan, banyak berkeringat, mual, gerakan tubuh tidak terkendali, dan detak jantung bertambah dengan cepat. Yang keenam adalah LSD atau lisergin. Dampak buruknya yaitu halusinasi, pupil membesar, kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, dan depresi berat. Dan yang terakhir adalah morfin. Dampak buruknya juga tidak akan jauh berbeda dengan narkotika yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu euforia, berkeringat, menggigil, nyeri pada tubuh, gangguan tidur, dan ketergantungan. Selain dari zat narkotika, saya juga akan mencontohkan zat adiktif dan dampaknya bagi penggunanya. Yang pertama adalah inhalasia, yang terkandung pada lem ibon, thinner, bensin, dan lainnya, yaitu dampak buruknya lebih berani atau rasa malunya berkurang, pusing, diare, gangguan pada hidung, perilaku tidak karuan atau tidak tenang, dan merusak bagian otak. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol dibagi menjadi 3 bagian. Bagian A yaitu dengan kadar 1 hingga 5% yang terkandung pada minuman bir. Bagian B yaitu kadarnya 6 hingga 20% yang terkandung pada minuman anggur. Dan yang bagian golongan C berkadar 21 hingga 45% yang terkandung pada vodka, rum, dan gin. Yang apabila kita konsumsi dapat menyebabkan menekan kerja otak, mabuk atau jalan sempoyongan, kerusakan hati, hingga kanker. Yang ketiga adalah tembakau, yang pengaruh buruknya dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Dari ketiga zat adiktif tersebut sangat berbahaya jika dikonsumsi pada tubuh, apalagi dikonsumsi secara terus-menerus. Selain itu juga di negara kita mengonsumsi segala jenis obat-obatan yang tergolong narkoba sangat dilarang, bahkan akan mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara atau pidana. Bagi para konsumsi narkoba akan mendapatkan masa tahanan 1 hingga 5 tahun. Bagi para pengedar narkotika akan mendapatkan masa tahanan 5 hingga 20 tahun. Sangat disayangkan jika waktu kita terbuang hanya karena kita mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama jauhi narkoba. Saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang bahaya narkoba. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah dalam pengucapan narkoba tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.